religiusnya udah, belum ada ya Pak? Nggak tahu lah, kamu yang nulis. Belum ada ya Pak ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Kamu itu tulisan kamu. Ya, Kalau memang kamu kurang lengkap ya nulis Pak ya? nulis judul, apa yang ada di Ya, judul itu dijelaskan ya di siap. dalam artikel. Perang budaya sekolah, ya jadi harus ada penjelasan dari dua ini ya Pak ya, dari dua judul ini gitu, dari dua ini ya. Ya, Dari semua budaya sekolah dan budaya religiusnya ya Pak ya. semua yang ada di dalam judul itu wajib dijelaskan di dalam artikel. Kalau tidak ada penjelasannya, orang lain bingung. Ini sebenarnya apa? Iya Pak. Ini Pak, saya maaf kemarin kan salah, senyum salah dan sapa. Saya salah Pak. Saya nggak abstrak itu adalah ringkasan dari pendahuluan, Ya Pak. metode, hasil pembahasan. Kamu kalau nulis abstrak terus yang di bawahnya nggak ada, itu juga salah. Jadi Sekarang, nanti abstrak itu mengikuti pendahuluan yang latar belakang ya Pak ya. Mengikuti badannya gitu kan abstrak itu Pak. Nida bisa nggak kamu nggak motong-motong pembicaraan gitu. Iya Pak, maaf. Ini sinyalnya mungkin. Abstrak itu intisari. Apa-apa yang kamu tulis dari pendahuluan sampai simpulan, saya garis bawahi, dari pendahuluan sampai simpulan, itu wajib tertuang intisarinya di abstrak. Jadi jangan mikir abstrak duluan. Baik Pak. Judul itu harus dijelaskan di dalam artikel secara definisi, terus ada contoh-contoh yang sederhana yang bisa dirasakan oleh pembaca. Nah, budaya sekolah itu apa, religius apa, karakter apa, gitu. Terus apa kaitan ketiganya? Itu kamu udah ada belum? Iya Pak. Jadi budaya sekolah apa, karakter religius apa, berkaitan dengan kedua itu gitu kan. Kan kamu ngomonginnya 3 hal, satu lagi karakter. Karakter. Oke. Sekarang yang saya bilang tolong tandai, udah belum kamu tandai? Jangan ditandai di kertas kamu ya, tandai itu di layar, jadi saya bisa lihat. Tahajud juga bisa sambil belajar gitu. Ya, ya Kak. Ini ya yang saya tandai ini. Ini. Di sini deh Kak. Di sini ya Kak. Ini karakternya. Perlu pemaparan yang lebih ya, dijelasin budaya sekolahnya juga sama karakter religiusnya. Ya, karakter religiusnya belum ada Pak. Ini menurut saya baru buat 2. Terus Ini nanti kita tambahin di bawah. Nah, ini baru karakter juga.
karakter religiusnya belum ada ya Pak. Benar Pak, ini berantakan. Ya berantakan lah. Terus kenapa Ya Pak, berubah judulnya jadi peran? Alasannya apa? alasannya karena aku nggak mau terpacu sama ini Pak, kan nggak mau terpacu sama eh, religiusnya gitu kan, maksudnya jadi kita tambahin peran budaya sekolah gitu kan. Jadi ada ada dua pertimbangan gitu, ada dua bahasan sesuai sesuai badannya gitu Pak. Coba Dan kamu aku pun ganti cari di Pak kamus ini apa sih arti peran itu? ya. Ada nggak? Apa arti peran? Peran. Peran merupakan aspek kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Ih, gimana sih? Orang pengertian peran itu apa? Peran. Kamus. Peran itu tokoh ya, Pak? Hah? Peran itu apa? Tokoh. Nah, sekarang Tokoh. budaya sekolah tokoh bukan? Bukan. Kenapa peran budaya sekolah? Ya, Pak. Jadi apa maksud kamu nih? Makin berantakan kan dia acak-acak itunya judulnya. Ya, budaya sekolah dan budaya religius dalam penguatan karakter pendidik peserta didik di SD Muhammadiyah Kota Bogor. Oke, subjek penelitiannya apa? Subjek penelitiannya aku terpaku sama tenaga pendidik di SD Muhammadiyah. Di judul kamu. Masa perlu ngulang sih kita ngulang dari pertama sih? Kan nggak lucu. Dari membuat judul tuh diajarin bagaimana rumusannya, tahapan-tahapannya. Kalau itu ya mestinya kamu belajar sendiri dong. Ya. Kan tinggal ngulang, videonya juga udah ada. Ini sekarang kalau misalkan kamu ubah, ini dengan yang seperti ini, kamu ubah-ubah judul, saya akan bertanya konsep siapa atau subjek penelitiannya yang mana, lalu objek penelitiannya yang mana. Ya, Pak. Subjek penelitian Di judul, kenapa di scroll ke bawah? subjek penelitian. Aku bawakan religius ya. Berarti aku bawa guru agama kan yang kayak kemarin. Pertama, Ada nggak guru agama. tulisannya? Apa, Pak? Di judul kamu ada nggak tulisan tentang subjek penelitiannya itu apa gitu? Yang mana subjek penelitiannya? Nggak ada, Pak. Ini religius adanya. Ya kalau Menyangkut tidak ada agama. subjek penelitiannya itu bukan judul. Bukan judul untuk penelitian. Religius agama dalam penguatan Marinina fokus nggak sih ikut kelas Medlit? fokus Bapak, fokus banget Pak. Ya Ya mana? Allah, Sekarang Bapak buktinya mana? Kalau misalkan kan udah kamu perhatikan
Dalam judul aja kamu tidak memenuhi syarat gitu ya. Ini baru ngomongin yang langkah pertama loh. Apa yang diajarkan pertama kali. Judul harus memuat siapa, apa, di mana. Ya. Kamu Budaya untuk sekolah, budaya religius. enggak, pertanyaan saya siapa? Yaitu subjek penelitiannya siapa? Guru PAI, Pak. Guru PAI. Lah mana guru PAI dalam judul? Enggak ada tulisannya. Sekolah dan budaya religius, keagamaan dalam penguatan dan didik. Guru PAI. Tuh, makin ngaco lagi kan? Ini saya udah tambah, Pak. Jadi saya Coba tanya teman kamu deh, tanya Cut, tanya Sinta. Menurut dia gimana? Bapak Sinta bisa. Ayo, tanya deh teman. Dan Sinta Ayu, budaya sekolah dan budaya religius. Cukup aja tanyanya gini, enak atau enggak judulnya? Enak atau enggak ya, Yuk? Judulnya, Yuk. Kurang ya, Yuk? Agak kurang menurut aku. Aku jadi kurang paham. Ya. Budaya sekolah dan budaya. Terus dalam penguatan karakter agama. Parinida kamu di skip dulu aja ya, soalnya nggak jelas nih antara judulnya begini, nanti isinya pasti lain lagi. Judulnya yang kemarin bisa kan, Pak? Judul yang kemarin? Ya, kemarin tuh apa orang tuh saya lupa karena banyak banget. Sampai malam juga kalau yang ikut nge-Zoom juga ngelihat saya sampai jam apa sampai malam ngelihat artikel-artikel. Saya setelah ujian buru-buru revisi langsung ininya apa. Budaya sekolah dalam keagamaan, penguatan karakter religius terhadap siswa SD Muhammadiyah. Ya, menurut Nida enak gak yang tadi Nida sebutin? Enak, Pak. Berarti bermasalah di kamunya. Nggak bisa menentukan mana yang enak atau yang enggak. Budaya sekolah dalam keagamaan. Paham nggak sih kamu yang dalam keagamaan? Saya baru tahu ada dalam keagamaan. Budaya sekolah dan budaya keagamaan, budaya agama. Aduh. Cut, mau di-share kan, Cut? Cuekin aja lah si Paranida nih. Ya, kita kasih saran atau Pak? Maksudnya yang masuknya yang cocoknya gimana, Pak? Jadi Nida juga. Oh, kamu bukan minta saran itu, kamu minta saya benerin. Nggak mau saya. Budaya sekolah dan budaya agama dalam penguatan karakter peserta didik di SD Muhammadiyah Kota Bogor. Ini ada, Pak, tempatnya apa dan subjeknya ini ada kan? Ini subjeknya saya guru agama. Mana gurunya? Apa harus dicantumkan nama gurunya apa gimana, Pak? Cut. Kamu yang share, Cut. Ya, Pak. Saya. Paranida belajar dari Cut ya. Belajar dari Cut ya. Mau belajar punya orang dulu. Kamu Ya. harus ngejar ketinggalan nih. Kita bahas dari judul ya, Cut. Ya.
Nah, ini kan penerapan metode demonstrasi mata pelajaran matematika pada siswa kelas 4 di MI Almana. Nah, metode saya kan mau diganti ke kualitatif ya Pak ya, yang dari kuanti jadi ke kuali. Nah, Bapak kan kemarin bilang katanya saya bisa mirip-mirip sama yang Elma. Nah, kemarin kan Elma kalau nggak salah wawancara ya Pak. Bisa diperbesar nggak Cet, biar kelihatan tuh. Oh iya. Ini Pak, begini. Ya. Ya. Sebentar Pak. Ya. Oke nih, buat para nida, saya komentar dulu Cut ya, karena kamu juga masih ada background anak-anak. Dalam judul ini ya adalah penerapan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 di MIS. Lokasi penelitian atau di mananya itu di MIS. Kemudian objek penelitiannya adalah metode demonstrasi mata pelajaran matematika. Subjek penelitiannya, karena tadi Cut bilangnya awalnya adalah kuantitatif, ya, dia subjeknya adalah siswa. Dibuktikan dari mana? Dari apa yang dikerjakan oleh Cut berupa penghitungan hasil belajar. Nah, itu yang disebut subjek penelitian. Artinya subjek penelitian, objek penelitian itu tertuang di dalam judul. Itu. Sementara Parli punya Paranida itu tidak ada subjek penelitiannya. Itu seperti itu. Kenapa? Karena kamu menuliskan siswa, tapi yang ditanya guru. Berarti kan ngaco. Itu seperti itu. Nah sekarang sampai situ bisa dipahami Faranida? Bisa Pak, bisa. Nah, saya lanjut ke Cut. Cut, tadi pertanyaan kamu adalah? Iya Pak. Maaf Pak. Jadi kan yang saya mau diganti jadi ke kualitatif. Yang Elma kan itu termasuk wawancara ya Pak. Kalau saya masuknya teknik penelitiannya lebih baik ke observasi atau ke wawancara Pak? Observasi. Jadi ke observasi ya? Iya, kalau pada observasi. Sebenarnya kombinasi sih, Cut, kalau boleh mah observasi, wawancara. Tapi wawancara kan untuk diri kamu sendiri ya, kamu bercerita aja nggak masalah gitu. Tapi nanti biodatanya dimasukin nggak Pak? Biodata siapa? Dari biodata observasi, kan observasi ada ininya kan? Kalau di dalam artikel kan tidak. Jadi gini loh, saya garis bawahi ya Cut ya. Ini kan kamu kasus yang kasuistis ya namanya, tapi memang ada juga di dunia internasional namanya self kritik gitu. Mengkritik diri sendiri itu boleh-boleh aja. Hanya saja di sini kita akan bikin skema seakan-akan kamu ada observan. Ada observan yang membantu mengobservasi metode demonstrasi pada saat kamu mengajar. Ya, gitu. Sehingga kalau kamu kan tinggal menuliskan aja apa yang dilihat oleh observan gitu. Kemudian kalaupun wawancara, sebenarnya wawancaranya bukan wawancara sekedar ke kamu ya, tapi kan hanya observan ini baiknya gimana sih, baiknya bagaimana kayak gitu. Tapi kadang juga kan di dalam artikel ini tidak dicantumkan secara utuh mana yang wawancara, mana yang enggak. Lebih banyak ini aja tulisan-tulisan yang berupa tulisan ilmiah, tulisan-tulisan yang mendukung tentang isi artikel ini gitu. Jadi kalau misalkan kamu di scroll di bagian pendahuluan, sebentar Cut. Kan kalau kamu kan jadi ininya Pak, ini ya metode demonstrasi. Otomatis kan subjek penelitiannya jadi guru kan.
Iya Pak. Nah, kalau subjek penelitian guru berarti itunya di custom sedikit judulnya. Judulnya jadi judulnya diganti Pak, ada yang diganti. Ditambahkan kan gini, jadi kan siswanya kan hilang tuh. Iya. Kan karena harus berubah jadi guru kan, penerapan guru kelas Metode demonstrasi. dengan Guru kelas. ya atau penerapan demonstrasi guru kelas pada mata pelajaran matematika. Jadi ada guru kelasnya. Karena kamu berubah. Kalau judul asal kamu kan siswa karena kamu mau ngambil hasil belajar kan gitu. Iya. Nah terus siswanya nggak perlu di ini langsung mungkin langsung di kelas gitu, di kelas kan hanya kelas 4 aja kan yang kamu teliti kan, matematika kelas oke di kelas 4 namanya gitu. Terus lihat di pendahuluan ini otomatis harus memuat metode, kemudian tentang peranan guru kelas, sama mata pelajaran matematika, dan ada sekolahnya. Ada nggak, Cut? Sekolahnya, saya belum masuk tentang sekolah saya gitu, Pak. Iya, jadi gambaran MI itu apa sih? Apa bedanya MI dengan SD gitu? Sama ini ya, maksudnya sama gimana sih cara pembelajaran matematika DMI gitu, Pak? Betul. Iya, jadi kan ini tentang matematikanya udah ada nih ya, Pak. Nah, bukan di matematika dong di awalnya, bukan matematika awalnya. Jadi awalnya apa? Demonstrasi, Pak? Atau metode guru? Metode belajar. Oh, metode belajar demonstrasinya. Kan metode belajar, terus di dalam metode belajar tuh salah satunya metode demonstrasi. Ya. Baru metode guru kelas ya. Kan guru tuh banyak ya. Ada guru subjek, ada guru kelas. Jadi harus lebih spesifik lagi yang bagian guru ini, Pak. Ya, mulainya dari yang umum ya. Misalnya di sekolah itu ada berapa guru gitu. Bukan orang-orang yang di sekolah ya, tapi maksud saya jabatan dalam guru. Ada yang namanya guru kelas, ada yang namanya guru subjek, ada yang namanya kalau di yang saya pernah alami adalah guru pendamping. Kayak misalnya kalau di kelas kamu ada anak-anak yang inklusi ya, itu ada guru pendamping khusus atau GPK. Kalau nggak ada, ya udah gitu. Nggak usah cukup guru kelas dan guru subjek. Jadi tadi susunan awalnya yang metode belajarnya dulu, mata pelajarnya baru gurunya, Pak? Iya. Di pendahuluan, di bagian pendahuluan. Terus setelah guru baru matematikanya. Matematika kan juga di kamu spesifik. Materinya kamu kemarin cerita materi apa ya? Pecahan. Cerita tentang kemampuan bercerita. Iya, Sita sabar tuh. Gantian dong. Saya dulu kan masih saya, Pak. Masih Cut. Pantesan saya mau jawab, Sinta jawab. Aku dengarnya Sinta malah bilang. Padahal bilang kita. Ya, kemarin saya ceritanya pakai materi pecahan, Pak. Jadi materinya dimasukin di pendahuluan.
Maaf ya. Ada ini sebentar. Ya. Oke. Maaf. Tadi Cut, gimana Cut? Iya Pak, jadi kan di bagian pendahuluan tuh kata Bapak materi matematikanya dimasukin. Iya, gambaran umum tentang materi pecahan tuh kayak apa di SD. Kan Oh, iya. kelas 4, 5, 6 tuh belajar pecahan, setahu saya. Ya, Nah, pecahan faktor gitu-gitu. iya, pecahan yang di kelas 4 tuh yang mana gitu? Pecahan berapa gitu, atau pecahan 1 digit kah, atau pecahan berapa, atau pecahan yang seperti apa gitu, atau kan ada pecahan ini ya, pada pecahan campuran kalau nggak salah ya. Iya, kalau misal kelas 4 masih pecahan desimal sih Pak. Nah, pecahan dan desimal gimana sih? Enggak, pecahan desimal jadi masih sederhana Pak. Kan kalau misalnya kelas 5 kan udah kayak misalnya 3/4 ditambah 4/5 ditambah sekian-sekian gitu. Kalau misalnya kelas 4 masih Oh, belum kayak mengubah gitu, Pak. pecahan menjadi desimal. Iya, Oh, ya udah, kalau itu kan berarti kamu tinggal dijelaskan dalam pendahuluan. Jadi pecahan yang ada di kelas 4 itu seperti apa gambarannya. Dan jadi nggak kayaknya cuma beda deh, Cut. Mohon maaf nih. Kalau kamu bilang pecahan di MI kelas 4 itu belajar seperti itu kok. Yang saya ketika saya jadi homeroom ya. Ya. Ketika saya jadi homeroom, kok anak-anak saya belajarnya lebih dari itu ya. Apa mungkin Iya. karena saya salah ya? Nggak tahu, kurang tahu tuh Pak. Saya cuma dikasih Karena yang materinya ngajar dari dia kan situ. guru-guru Filipin gitu ya. Iya. Mereka belajarnya itu sudah kompleks gitu. Kan Kelas kalau 4. misalnya materi, kan Bapak kalau misalnya sekolah sekelas kayak gitu mah ya materinya udah lebih jauh Pak daripada yang sekolah biasa. Biasanya gitu. Iya, emang sayanya kurang main sih. Oke lah, yang penting kamu nanti dibatasi ya supaya nanti pembaca kamu tuh bisa membedakan. Oh, ini kelas 4 tuh hanya materi ini. Iya. Oke. Iya Pak. Baik. Baru ini telah artikel. Telah artikelnya mana? Setelah artikelnya belum masuk Pak. Nah, ini kamu kan nulisnya kelebihan metode-metode ini kan baiknya bukan ada di pendahuluan tapi ada di pembahasan. Gitu loh. Jadi setelah sampai dengan materi pecahan itu langsung telah artikel, kan kamu udah mengerjakan telah artikel kan? Iya. Yang apa? Penelitian dari si A atau penelitian yang terkait dengan penelitian kamu. Udah ngerjain kan? Iya, udah. Nah, itu dipindahin, jangan sampai nggak dipakai, itu wajib dipakai. Setelah artikelnya dimasukin di bagian pendahuluan, Pak. Iya. Oh iya. Berarti di sini ya dimasukin setelah artikelnya? Iyalah, bukan yang ini, yang kamu lagi blok ini harusnya dipindahin ke pembahasan. Pembahasan. Betul. Ya, itu tukar jadi telah artikel. Ya. Berapa artikel kamu nelaah kemarin tuh? Kemarin 3 apa 4? Sekitar 3. Ada 3, ya udah masukin Ya. 3-3-nya. Penelitian si A tahun berapa, dia melakukan penelitian metode demonstrasi, hasilnya apa. Ya. Tapi jangan bikin subjudul kayak kamu ya, langsung paragraf gitu. Iya, ini jadi nanti di bawah sininya saya mau bikin telah artikelnya dimasukin. Iya, hati-hati nih, jangan sampai saking polosnya gitu. Iya, ini tapi di paragraf terakhir kan Pak, telah artikelnya?
Paragraf terakhirnya yaitu ini tujuan penelitian. Oh, tujuan penelitiannya paragraf terakhir. Berarti ini paragraf keempat. Nggak tahu. Pokoknya kalau yang telah Iya. artikel itu paragraf kedua sebelum terakhir. Ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu satu paragraf ya, kan satu paragraf tuh harus banyak. Misalnya berdasarkan yang di atas. Ya. Tadi MIS-nya dijelasin di mana ya? Oh iya, ada di ya. Di mata pelajaran matematika di MIS. MIS kamu kayak apa? Di MIS itu kayak apa gitu. Ya, itu Kondisi maksudnya kondisi anak-anaknya gitu. Belajar pecahan tuh kayak apa sih gitu. ya, Pak. Karena setiap daerah tuh beda-beda. Kayak contoh aja tadi kamu bilang sendiri bahwasanya kok nggak semua sekolah punya materi yang sama kan? Iya. Nah, sekarang di MIS tuh kayak apa? Itu dijelaskan di situ. Nah, itulah Dijelaskan pendahuluan. di tujuannya atau di itunya, Pak? Sebelum telah artikel. Berarti sebelum telah artikel. Jadi setelah mata pelajaran matematika pecahan, Ya. langsung ke Itunya kondisi mata pelajaran matematika di sekolah. Iya, kondisi pembelajaran matematika di MIS. Baru telah artikel, lalu dilanjutkan tujuan penelitian. Beberapa jurnal sensitif ya, artinya beberapa jurnal lebih cenderung suka dengan kata-kata penelitian ini bertujuan untuk gitu. Kok di bawah nih kondisi matematikanya, di atas dong. Telah. Iya, di sini kan di sebelum telah. Iya. Berarti nanti langsung setelah pendahuluan gitu ke metode penelitian ya, Pak? Iya, metodenya kamu kan kalau kuantitatif kan seperti ini nih. Kalau ya. Metode penelitiannya kamu jelaskan metodenya metode apa. Kan ya. jadi ini ya deskriptif kualitatif. Ya, Pak. Kemudian jelaskan subjeknya, objeknya, kemudian lokasi penelitian, ya. Teknik analisis. Di metode penelitian semua, Pak. Teknik analisisnya deskriptif analisis. Deskriptif. Terus yang sampel yang populasi 31 siswa terus ada sampel itu nggak perlu lagi karena berubah jadi kualitatif. Jadi ini nggak usah. Validasinya tahu ya, berarti pakai triangulasi. Apanya, Pak? Validasinya? Iya. Informasi validasi banyak nih teman-teman yang kualitatif banyak tahu deh kalau nggak salah. Coba kamu boleh tanya. Yang paling lengkap nyatet Novi sebenarnya. Jadi nanti saya tanya ke Kak Novi. Iya, tentang yang validasi itunya. Cara metode penelitian nulisnya bagaimana ya, terutama bagian validasi gitu. Saya kaget juga dia punya tulisan lengkap metode penelitian tahapannya ini gitu. Jadi cara menulisnya dia catat sama dia. Bapak sebentar saya izin mau charger ini dulu. Ya, ayo Sinta. Sinta lagi nyantai. Ya Pak, baru pulang, buru-buru. Sinta Zoom-nya di itu Pak, apa?
Iya, soalnya kalau misalkan udah mau jam pulang, jadwalnya ini mata pelajaran yang lain. Bapak, yang saya udah selesai. Ya selebihnya mah tinggal isinya. Isinya kan analisis kan tadi udah terbantu ya oleh kamu sendiri ya. Yang bagian itu metode demonstrasi itu apa. Lalu kan yang namanya observasi kamu, kira-kira apa sih yang metode demonstrasi yang kamu lakukan gitu loh. Iya. Belum. Nggak ikut sisa. Nggak. Coba Cut, kamu ini cerita sedikit metode demonstrasinya, gambarnya seperti apa? Jadi gambaran nanti metode demonstrasi yang bakal saya tulis di sini, Pak. Ya, ya tentang bagaimana cara pembelajaran metode demonstrasi di sekolah, gitu Pak, di kelas saya gitu. Oke, berarti kan kamu memberitahukan metode demonstrasi khasnya kamu kan? Iya. Dibuat satu subjudul, metode demonstrasi untuk anak MIS. Itu subjudulnya. Subjudulnya. Iya. Sehingga langsung spesifik. Lalu tambahannya adalah kaitannya dengan tadi demonstrasi pada materi pecahan. Kaitannya. Di subjudul kedua. Subjudul kedua. Kaitan? Bukan kaitan. Metode demonstrasi pada materi pecahan. Nah, di sub kedua ini adalah apa yang benar-benar kamu lakukan. Kamu ceritakan. Jadi gimana cara neranginnya gitu, Pak? Oh, bukan cara nerangin. Dari tahapan persiapan dong, Cus. Oh, dari persiapannya? Katanya kamu demonstrasi bawa alat peraga. Iya. Dari persiapannya gitu dijelasin di sini, Pak, di sub 2. Iya, dari persiapan. Jadi metode demonstrasi pada materi pecahan itu persiapannya apa? Ada tambahan subjudul 2 A persiapan, yang B pelaksanaan, yang C evaluasi. Evaluasi. Jadi ada 3 di sub 2 tuh ada 3 ini. Jadi persiapannya kayak apa yang kamu persiapkan? Lalu pelaksanaannya seperti apa yang kamu laksanakan, evaluasi apa? Tambahannya adalah ini masukkan sejumlah materi atau RPP, cuplikan-cuplikan aja, ada kan? Ada. Jadi RPP-nya dimasukin, Pak? Cuplikan aja, misalnya kan di RPP itu ada apa? Ada 3 pelajaran. Iya. Ya, jadi yang bagian matematika aja yang dimasukin. Iya, betul. Ya. Kemudian evaluasi berarti kan ada soal ya. Nah, tapi soal yang demonstrasi itu nanti kamu jelasin. Ini soalnya ini, lalu bagaimana cara menyajikan soal tersebut pada saat pelaksanaan demonstrasi. Gitu. Ya. Biasanya kalau pelaksanaan itu kan macam-macam ya demonstrasi. Ada yang anak harus fokus, terus bagaimana pelaksanaan, apakah anak-anak itu ada yang sedikit rame gitu. Itu di pelaksanaan. Yang kamu highlight ya pelaksanaannya bukan hanya di gurunya ya, tapi di siswanya juga. Ya. Kalau siswanya, kan kadang-kadang gini, di kelas kamu ada berapa orang sih? Siswanya? Iya. Iya, ada 31, Pak. Nah, apakah 31-nya menyimak pada saat kamu mengajarkan atau ada yang main-main? Terus wilayah mana yang menyimak? Kan kadang misalnya kelas kotak bentuknya ya. Iya. Nah, itu kan kelihatan oleh kamu. Kira-kira yang menyimak mungkin bagian depannya saja, terus bagian belakang ribut. Ada yang lempar-lemparan penghapus mungkin.
Iya. Nah, itu Jadi yang itu di bagian pelaksanaan, Pak. iya dijelasin. bagian pelaksanaan. Pokoknya gambaran situasi kelas lah, gambarannya kayak Kondisinya gitu selama saya ngajar demonstrasi gitu. iya, itu yang disebut dengan perlunya ada observasi. Nah, kemudian yang sub ketiga adalah kelebihan metode demonstrasi, kekurangan demonstrasi, kemudian ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Sub 3 itu judulnya Apa kelebihan gitu. apa ya? Intinya isinya kelebihan gitu, Pak. Ya, ada kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya. Terus ada pendukung, ada penghambat. Ada faktor-faktor pendukung, ada faktor penghambat. Tapi ini yang sub ketiga ini kamu perlu data tambahan dari jurnal-jurnal. Jadi yang murni yang kamu kerjakan itu yang bagian sub 2 yang murni di MIS itu. Yang sub 3. Nanti saya cari jurnal buat nyari data tambahan. Iyalah, karena secara otomatis kelebihan demonstrasi tidak bisa diukur oleh satu kasus melihat kondisi MIS itu doang. Oh iya, Pak. Udah, simpulan deh. Oh, oke. Udah akhir dari ini simpulan. Ya. Oke ya. Otomatis setelah simpulan daftar pustaka. Itu sisanya udah. Iya. Oke. Iya. Jadi ini udah simpulan udah ya, Pak? Beres. Ya, cara menulis simpulan kan kayaknya kemarin saya udah ngasih tahu ya cara simpulannya. Jadi tinggal dilihat videonya aja. Oke. Ada lagi Cut, mau tanyain Cut? Ya, nanti sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya dari saya ini ada itu, nanti mau saya tanya lagi ke Bapak. Ya, oke. Lanjut. Sinta, Makasih ya, Pak. yuk. Kalau mau live aja ya. Sinta atau Nida nih? Sinta, Pak. Sinta dulu. Apa Sinta? Ini cara share screen-nya gimana ya, Pak? Gimana tuh? Bapak, saya boleh live ini? Boleh, mau live boleh. Iya. Bebas. Iya. Makasih ya, Pak ya. Saya izin live duluan. Iya. Assalamualaikum. Nida belajar nggak? Ada catatan nggak tadi bagaimana nulis? Ada, Pak. Mana Sinta? Sebentar, Pak. Oke. Jadi judulnya kamu langsung bikin Nida. Apa tadi kan saya udah kasih masukan cara membuat judul tuh di kasusnya Cut. Iya, Pak. Aku udah ini ya, udah bikin di catatan di sini di buku. Aku nanti salin. Pak, Ya. maaf. Jadi kalau kalau badannya nanti tinggal ditambah-tambahin aja masukan dari Bapak yang tadi ya. Yang mana? Yang badan dari karakter itu apa aja, terus dari budaya sekolah itu apa aja, dari karakter religius itu apa aja gitu, Pak. Begini Nida, kamu itu persoalannya adalah yang mau kamu omongin banyak. Tapi kalau semakin banyak yang mau kamu mau bicarakan, semakin lama juga selesainya. Saran saya adalah sedikit yang dibicarakan supaya cepat selesai. Ya, Pak, ya.
Kamu ngomong budaya sekolah, mau ngomong keagamaan, ngomong religius, ngomong karakter. Mau ditambah apa lagi? Makin banyak aja lagi. Orang tadi si Cut aja cuma demonstrasi, selesai. Ini banyak-banyak nih, dah. Matiin ya Pak, nanti Nida mau ini lagi sama Bapak. Mau apa? Ya sekarang ini. Tapi kan ini ayo dulu kan, ayo dulu. Iya, ayo. Nida tolong share screen. Sinyal aku nggak kuat. Nida, Iya, ayo bentar ya. ya. Ya terus Bapak. nyatetnya gimana sih? Nggak repotin Takutnya aku orang aja. di sini. Bapak, aku pengen tanya dulu. Iya, tanya apa? Kalau misalkan yang aku itu kan eksperimennya itu jadinya satu kelas aku, terus dibagi 2 gitu ya, Pak. Mm-mm. Nah, terus kalau dengan gambarnya itu gimana, Pak? Saya masih sedikit kurang paham itunya. Kan dua-duanya harus pakai gambar, gimana caranya ya, Pak? Gini, menguji itu Ya. pengujian itu harus fair, Baik. ya. Artinya kelas yang tidak belajar dengan gambar diuji dengan gambar pasti jatuh. Kelas yang belajar dengan gambar terus diuji dengan tidak ada gambar pasti jatuh. Beda banget ya, Pak. Pasti beda. Ya jelas saya seperti ini. Contoh ya, kamu sebagai Ya. mahasiswa ambil mata kuliah PKN dan mengambil mata kuliah kewirausahaan. Oke. Mahasiswa A ternyata hanya ngambil mata kuliah PKN. Mahasiswa B karena SKS nggak bisa hanya mengambil mata kuliah kewirausahaan. Ya kan nggak fair rasanya mata kuliah kewirausahaan diuji dengan PKN. soal mata kuliah PKN. Apa hasilnya? Kasus bercerita, contohnya gini. Misalnya pertanyaannya sederhana. Silakan ceritakan tentang keluarga kamu. Ya. Nah, pada saat ujian itu tidak disertakan gambar. Biar Jadi dua-duanya kalau fair. misalkan dua-duanya pakai gambar, nanti yang satunya tetap dikasih arahan, yang satunya sesuai dia bercerita gitu ya, Ya Pak? yang namanya ujian nggak bisa diarahin, no? Oh iya. Jadi gimana ya, Pak? Gimana? Saya masih agak bingung di situnya, Pak. Kan kalau eksperimen berupa soal makan, nanti tinggal nanti kan kita kasih soal, terus kita lihat hasilnya, terus sesuai penilaian kita, terus olah data. Tapi kalau gambar dari cerita ini saya masih kurang paham, Pak. Ya artinya kan gini, bercerita tentang keluarga. Yang kelompok yang bergambar diuji dengan gambarnya, yang kelompok dengan tidak gambar diuji dengan tidak gambarnya, kan gitu. Tapi dalam instrumen tidak boleh dituliskan ini bagus, ini jelek. Tidak boleh ada instrumen yang memihak pada salah satu aja gitu. Jadi instrumennya masing-masing. Memang agak-agak. Ya, Pak. PDF kamu sama aku. Kenapa? Nggak bisa kebuka di sini. Nggak bisa kebuka. Bentar, Coba ya, bentar. aku coba. Ya, coba. Di aku nggak bisa loh, yuk. Dari aku download. Kirim aja sih. Kirim ke Bapak. Ya mau kemana lagi?
Bapak, jadi Nida jangan terlalu banyak-banyak ya, Pak. Ya, tadi udah saya omongin. Ya. Ya, Pak. Mana ya? Ini dia. Ya ini tadi yang saya bilang nih, ini di bagian kisi-kisi ini kan bermasalah. Kisi-kisi ya. Gitu. Kalau misalnya kamu fokusnya, oh ya, Bermasalahnya itu ya karena karena kamu memasukkan ini kesesuaian isi cerita dengan gambar. Kalau misalnya kamu bilang artikulasi, jadi yang ini kelas 1 loh, kok artikulasi gitu. Kemudian nada, jeda, ini lumayan berat loh buat anak kelas 1 loh. Iya baik Pak. Makanya ini tuh di apa ini komponennya. Kalau punya video mah nggak bisa tonton videonya. Tapi kalau misalkan harus di indikatornya ada artikulasi, ada nada, jeda, anak kelas 1 bisa nggak gitu aja pertanyaan saya. Mereka udah diajarkan belum cara berartikulasi dalam bicara? Baik di dua kelompok ya, kelompok yang ini atau kelompok yang satunya lagi. Iya. Bapak kalau misalkan komponennya ini nanti komponen secara menyeluruhnya aja boleh nggak Pak? Misalkan pengucapannya, terus isi pembicaraannya, kelancarannya, sama bahasa tubuhnya. Jadi indikatornya diubah gitu Pak? Iya, indikatornya yang mau diambil yang mana? Apakah ini dari 1 nomor 2 3 ini yang dipakai yang mana? Oh iya. Terus, Jadi nggak perlu semua ya Pak, yang sesuai sama kelas 1 aja. iya, itu kan yang jadi concern saya di semalam itu. Terus bahasa tubuhnya yang mana gitu. Kan kalau mimik kan belum ada. Kalau kontak mata iya. Kontak mata kan dia ngeliat penonton atau tidak, dia ngeliat kamera atau enggak, kan gitu kan. Itu kontak mata. Ya Pak. Kalau itu kedua-duanya fair. Tapi ingat dalam pengujiannya yang kelas yang kelompok yang tidak diajarkan dengan gambar, jangan diuji dengan gambar. Kelompok yang tidak diuji dengan gambar, ya. Jadi skemanya seperti ini. Ini kelihatan nggak nih garisnya? Ada di kanan. Garis mana Pak? Nggak kelihatan. Bentar. Kelihatan Pak. Nggak, saya ditengahin aja. Jadi kan ada 2 kelompok di kamu ya. Ya, kelompok. Ya. Ini yang kelompok kelas yang yang diajarkan dengan gambar. Kemudian Ya. ada yang tidak dengan gambar. Ya. Yang biru ini yang gambar, yang merah ini yang tidak gambar. Jumlahnya berapa masing-masing? Di sini ada 10 orang misal. Lalu di sini ada 10 orang. Nah, pada saat ujian dia diminta mereka masing-masing tolong bercerita keluarga yang kelompok biru boleh bawa gambar. Yang merah itu tidak boleh. Nah, ini seperti ini cara eksperimennya.
Nah, yang boleh bawa gambar penilaiannya masih tetap sama, menggunakan ini juga pengucapan, struktur, sama bahasa tubuh. Ini kedua-duanya. Itu baru namanya memberikan eksperimen apel ke apel. Gitu loh. Jadi untuk penilaiannya beda lagi, Pak? Atau sama? Penilaiannya pakai yang ini. Sama nih. Pengucapannya bagaimana, Sama. strukturnya bagaimana. Tapi kan ini tadi kan kita udah sepakat ya, yang bagian komponen ini hanya dipilih yang mana yang cocok untuk kelas 1 ya kan. Kemudian kesesuaian dengan gambar itu tidak boleh digunakan oleh kamu. Karena tidak bisa adil di kedua belah pihak gitu. Ya Pak, berpihak terus. Bisa. Ya. Nah, karena bentuknya langsung seperti ini, maka cukup dilihat berapa sih hasilnya berapa, kemudian dilihat mana yang lebih bagus pembandingnya gitu. Kalau disebut homogen ya homogen jelas. Kemudian yang disebut normal ya kamu sambil dibaca di website bagaimana uji normalitas dengan kumpulan-kumpulan nilai-nilai itu ada. Nanti akan dilihat bagaimana cara langkah-langkahnya. Tapi sebelum ke arah sana, kamu betulin dulu tulisannya. Jadi banyak penghitungan di sini yang apa? Yang kamu harus tuliskan di hasil dan pembahasan. Nih, seperti ini nih. Kan aspek penilaiannya mungkin jadi cuma 3 misal ya. Iya. 3 apa-apa lalu nilainya berapa. Nah, itu kan juga ada konversi nilai namanya. Ya, ada berapa sih poin yang A, berapa poin B, berapa yang misalnya di komponen ini ya. Komponen pengucapan itu berapa di bobotnya berapa sih gitu. Skornya berapa, lalu bobotnya berapa. Tapi kalau bobot sama skornya sama nggak apa-apa kan, Pak? Kalau semuanya sama, misalnya 30, 30, 30, nggak bisa dong. Harus beda ya, Pak? Nggak kan supaya jadi 100%. Ini kan cuma 3. Oh, iya. Supaya jadi 100% bagaimana gitu. Kalau 100 dibagi 3 kan masa jadi 33% bobotnya. Makanya baiknya ada bobot yang mungkin 20, mungkin ada yang 40, terus mungkin ada yang 40 gitu. Jadi ada ya terserah kamu, ada yang 30 lalu 40 itu kamu yang nentuin gitu. Ya, Pak. Berarti nanti saya tetap ya Pak kasih gambar. Yang satu bawa gambar, yang satu tetap bawa gitu kan ya Pak? Saya masih rada bingung di Ini yang situnya, seperti di Pak. kotak ini, ada yang boleh bawa gambar, soalnya 10 orang, ada yang tidak boleh, gitu aja. Ya. Nanti kalau misalkan yang tidak boleh itu arahannya sama kayak yang sebelumnya, Pak? Kamu kan pertanyaannya apa? Minta mereka apa? Mintanya ceritakan tentang keluarga gitu. Iya, ceritakan tentang keluarga kamu, ya kan gitu kan? Nah, 10 orang ini sudah dikasih perintah, kamu tolong bikin gambar ya, gambar apa? Gambar diagram atau gambar silsilah keluarga. Yang ini tidak boleh. Ya, itu bagaimana? Itu direkam tuh semua oleh kamu tuh. Iya, Pak. Oh ya, paham Pak. Selebihnya masukannya sama ya seperti tadi sama Cut ya, bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat metode, lalu pembahasan. Kalau pembahasan kamu karena kuantitatif banyak analisis ya, ada analisis normalitas.
Jadi ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Lalu berikutnya adalah uji hipotesis. Hipotesis kamu ada nggak di sini? Di bagian pendahuluan Belum tuh ada, harusnya Pak. ada hipotesis. Belum ada nih di sini. Iya, Pak, belum ada. Nah, hipotesisnya apa? Bahwa Hipotesis itu ya hipotesis seperti itu anggapan kamu. oh, Jadi ada yang disebutnya, ini. misalnya kamu bilang kemampuan bercerita kelas 1 itu apa? Lebih baik gitu. Hipotesisnya betul atau salah? Tapi nggak ada ketentuannya kan Pak, misalkan harus berapa paragraf gitu. Apanya? Hipotesis. Hipotesis. Iya. Hipotesis cuma satu kalimat, Neng. Oh, satu kalimat. Iya, Pak. Gimana sih? Ada ketentuannya, satu kalimat. Nah, itu. Oh, ada ketentuannya. Belum tahu, Pak. Lagi? Iya, Pak, lagi ada apa lagi gitu Pak yang harus diperbaiki selain pengolahan datanya sama struktur penyusunannya? Ya, sementara kamu cepat ambil data, kemudian lakukan uji analisis. Kamu punya waktu sangat sebentar nih, sekarang tanggal 19, berarti ada sekitar kurang lebih 11 hari lagi. Itu harus kamu kejar gimana caranya. Ya, Pak. Kamu bagi waktu dengan mata kuliah yang lain. Iya. Oke. Pak, nanti kan kalau di video ini berarti misalkan 10 anak nih. Ya, oke Pak. 10 anak. Jadi saya rekaminnya satu persatu ya Pak ya. Terus saya tentuin gitu berapa menit satu anak ini. Nggak usah ditentuin lah. Oh. Atau misalnya Sesuai apa yang mereka paham. ya, bisa aja kamu misalnya membatasi ceritakan dalam waktu 2 menit tentang keluarga kamu gitu. Itu boleh. Oh, boleh. Jadi Ya, tergantung instruksinya di awal. ya. Ya, maju ke depan ceritakan gitu. Ya, baik Pak. Oke? Oke Pak. Sip. Berarti tetap ya Pak ujinya ntar pakai uji normalitas sama homogenitas itu ya Pak. Iya, kamu ini aja cek menguji hipotesis eksperimen. Nanti ada langkah-langkahnya di situ. Kalau di Google kamu ketik uji hipotesis eksperimen. Nanti ada tahapan-tahapannya, kamu harus apa. Kamu pakainya yang post test only ya. Post test only. Jadi yang kamu fokus uji hipotesis eksperimen post test only. Itu kata kuncinya. Nanti di situ ada tahapan-tahapannya bagaimana. Oke? Ya baik Pak. Oke. Saya ke ini dulu ya, ke air ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, Nida siapin langsung share screen. Saya mau ke air dulu. Woi, kenapa woi? Ayo. Apa nih, Dak? Judulnya yang tadi aja kali ya, peranan itu. Ya, coba aja. Semangat. Terus Nida gimana Nida?
Pak, Ya, jadinya gimana? aku mau ini dulu apa? Ini dulu judulnya, Pak. Mau minta ini dulu sama Bapak tanggapan. Peranan budaya sekolah Subjeknya apa? dan pembiasaan. Ya, bentar, Pak. Subjeknya apa? Pak, subjeknya guru, Pak. Ya kalau guru tulis guru lah. Ya, Mana gurunya? bentar. Terhadap peserta didik. Gimana? Peranan budaya sekolah dan pembiasaan karakter religius guru terhadap religius guru di sekolah terhadap peserta didik SD Muhammadiyah Kota Bogor. Aduh. Nida yakin dengan judul ini? Makin ribet ya, Pak ya? Nggak tahu kamu atau gimana? Ngelihatnya Makin ribet. gimana? Makin ribet kayaknya, Pak ya? Gimana jadinya? Supaya nggak ribet tuh kayak gimana, Nida? Apa aku nggak usah pakai agama, Pak? Religius agamanya, Pak? Ya nggak tahu kamu mau yang apa. Kamu mau mempertahankan judulnya atau mempertahankan Aku apa yang mempertahankan udah judulnya, tapi kerjakan? aku pengennya mempertahankan judulnya, Pak. Ya kalau mempertahankan judulnya siap-siap dirombak isinya ntar. Ya, dirombak isinya nanti. Sama masukan Bapak yang tadi aku tandain ini. Saya belum masih masukkan apa-apa kali. Yang tadi yang aku garisin ini, kuning ini. Yang kurang-kurangnya. Jadi ya, Pak. Subjeknya apa? Subjeknya guru, Pak. Mana gurunya? Budaya sekolah dan budaya. Ini, Pak. Ini, Pak. Coba kalau dari judul ini yang kamu pahami apa? Kamu akan melakukan apa? Aku bakal melakukan mencari budaya sekolahnya, terus mencari penguatan karakternya, dan subjeknya guru terhadap siswa tuh bagaimana. Penguatan karakter gurunya, penguatan karakter religius terhadap siswanya bagaimana dari guru gitu, Pak. Kan nggak jauh beda dari peran guru kan? Iya sih. Ya kenapa jadi ribet seperti itu? Bukan peran budaya sekolah, tapi peran gurunya. Peran guru dalam apa? Dalam penguatan karakter. Ya kalau mau itu ya udah tulis itu. Nggak usah dihapus yang ini, tulis di bawahnya biar kamu nggak bingung. Ya. Penerapan
Apa Apa sih Pak sih? tadi? Tadi saya ngomong apa, ditulisnya apa? Peran guru terhadap Saya nggak ada ngomong kata terhadap loh. peran guru Dalam dalam upaya ya Pak, pakai nggak? nggak tahu. Coba aja. Saya cuma ngasih tahu peran guru dalam apa, udah gitu doang. Dalam budaya sekolah, peran guru dalam budaya sekolah untuk penguatan bisa. Kamu ribet nggak itu kayak gitu? Untuk itu kan guru memberi gitu Pak, gurunya memberi gitu. Untuk apa ya? Peran guru dalam budaya sekolah dalam penguatan karakter. Nida, budaya sekolah apa Nida? Ini yang tadi Pak, yang ada di pendahuluan. Baca coba. Sekumpulan norma, nilai, dan tradisi yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan mengarah ke seluruh aktivitas personel budaya. Coba. Kamu paham nggak dari tadi? Ya, ini maksudnya budaya sekolah itu apa sih? Gampangnya apa? Gampangnya apa? Pembentukan nilai-nilai melandasi perilaku. Gimana? Pembentukan nilai-nilai Kok jadi pembentukan nilai-nilai? yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari di sekolah. Itu Pak. Kamu cara Sekolah. bacanya aja ngaco kemana-mana. Pengertiannya apa? Ini sekumpulan norma, nilai, dan tradisi Nah, yang yang telah disebut dibangun. sekumpulan norma itu apa sih? Ini Pak, aturan. Kamu ngapain digeser-geser? Aturan Pak. Norma-norma itu aturan Pak. Mana itunya? Pengertiannya mana? Ya ini Pak. Nah, oke lah, saya lock di kata aturan kamu tadi ya. Aturan yang seperti apa? Aturan dalam kedisiplinan siswa. Oh, gimana sih? Aturan yang seperti apa yang budaya sekolah sesuai dari pengertian ini loh? Ini. Nggak usah pakai kata-kata yang aneh gitu. Perilaku Pak, perilaku dan tradisi kebiasaan Pengertiannya yang mana sih? Lagi kamu yang diminta pengertian, kamu yang highlight satu paragraf. Ini Pak, budaya sekolah, norma, nilai, dan tradisi yang telah dibangun dalam waktu lama oleh warga sekolah. Kamu ngerti nggak sih kalimat itu? Ngerti Pak? Apa yang kamu ngerti? Jadi sekumpulan aturan, nilai, dan tradisi yang harus dibangun, yang harus dilakukan gitu Pak. Oleh semua warga sekolah. Itu kalimat sepanjang itu kamu pahami cuma sedikit itu. Yang harus diterapkan oleh warga sekolah dan mengarah ke seluruh aktivitas personal budaya. Oke. Bingung nggak? Ada budaya sekolah, ada personal budaya. Ah, coba tuh. Orang pengertian budaya budaya sekolah itu apa? Kenapa di budaya sekolah adalah budaya? Kan lucu. Ada dua ya Pak ya, personal budaya ini. Coba kamu ketik ulang deh kalimatnya. Makanya yang diminta apa, yang highlightnya apa. Kamu jangan asal-asal hapus loh, itu pernyataan ahli loh. Ya nanti paling aku ininya ini ya diganti ya Pak, personal budayanya.
Siapa kamu yang berhak mengganti teori orang? Enggak, nanti aku cari lagi pengertian lain. Nggak akan ketemu. Akhirnya kalau mau cari ya cari dulu aja. Kita akhiri pertemuan ini. Enggak, Pak, enggak, aku mau ini yang ini aja, nggak apa-apa. Gimana sih? Persoalannya adalah kamu mengutip pernyataan ahli, tapi kamu nggak paham. Aturan ya, sebuah norma, nilai, dan tradisi yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan mengarah ke seluruh aktivitas personel budaya. Jadi Apa maknanya? Maknanya sekumpulan aturan-aturan dan nilai tradisi yang harus dilakukan gitu Pak. Tradisi kebiasaan yang harus dilakukan oleh warga sekolah, termasuk guru, murid. Dan mengarah ke seluruh aktivitas sekolah. Itu kamu udah mengerti yang seperti itu? Sudah Pak. Kalau gitu saya ada pertanyaan lagi. Apa bedanya budaya yang dibudidayakan, budaya yang membudaya? Budaya yang dibudidayakan, budaya yang harus di ini Pak, harus dilakukan. Terus satu lagi? Yang budidaya ini ya, apa tadi Pak? Yang budidaya yang membudidayakan harus dilakukan. Yang satu lagi budidaya yang saya tulis nih. ya. Nah, budaya yang membudaya itu budaya yang sudah terbudaya gitu, yang sudah terjadi, yang sudah apa? Oke gini Pak Rida, kamu parah nih dalam mengartikan pengertian ahli, Pak, kamu parah nih. Gini, kamu mau ngomongin budaya, tapi kamu sendiri nggak ngerti budaya itu apa. Terus kamu memaksa itu harus tetap ada gitu. Buat saya, kamu menyiapkan lubang buat kamu sendiri. Yang kamu paham apa? Itu aja yang kamu teliti. Aturan. Aku paham. Yang aku iniin budaya sekolah itu kayak norma. Aku ganti aturan aja kali ya Pak. Kata siapa kamu bisa ganti pengertian ahli? Enggak, ini judulnya kamu maksudnya. Udah ahli. Kan ini dalam budaya. Apa mesti ganti apa gimana Pak? Kan tadi saya bilang kamu mau ngomong budaya, kamu sendiri nggak ngerti budaya. Kenapa harus kamu pertahankan itu gitu loh? Bicarakan yang kamu pahami. Peran guru dalam penguatan karakter Oke, penguatan karakter religius itu apa? ada apa ini Pak? Pembahas mengenai pelaksanaan karakter berasal dari bahasa Inggris. Watak, karakter, dan sifat. Kan pertanyaan saya, penguatan karakter religius itu apa? Ya Pak. Saya bertanya bukan bermaksud ngetes kamu.
Saya bertanya karena ada kekeliruan dalam cara berpikir kamu. Kalau karakter kamu tanya ke saya sudah tahu. Tapi yang penguatan karakter religius dalam versi kamu, dari bacaan-bacaan kamu, dari ahli-ahli yang kamu kutip, itu apa? Menanamkan, Pak, menanamkan sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti. Mana buktinya kamu ditulis itu mana? Ini Pak, yang tadi aku baca. Loh, itu karakter loh. Yang saya tanyakan karakter religius. Penguatan karakter religius itu apa? Apa pengertian penguatan karakter religius? Oke, nggak ada kan? Belum ada, Pak. Ya udah, nggak usah dilanjutin lagi. Ini nanti aku tambahin ya, Pak ya. Ya, pokoknya kalau ketemu saya lagi, mau konsul saya lagi, kamu punya tulisan apa, perbaiki segala macam. Tadi langkah-langkahnya, kalau perlu kamu kembali lagi pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang, lihat di YouTube yang udah saya upload video-videonya, pelajari dari situ semua, baru kembali lagi. Dan ingat, jangan sekali-sekali ngomong budaya, nanti Ya. makin salah. Nanti maksudnya salah, Pak. Gitu, Pak. Ya jelas lah, karena saya orang budaya, kamu ngomong budaya ke orang budaya, ya pasti marah orang budaya di macam-macamin kayak gitu. Kalau kamu ngomongin karakter, ya saya nggak peduli, karena saya bukan orang karakter bukan penelitian karakter. Saya orang seni dan orang budaya. Kamu ngomong budaya sekolah, sejak kapan sekolah punya budaya? Ya, Pak. Jadi yang ini aja ya, Pak ya. Terlebih lagi di Bogor pula. Bogor, Jawa Barat tidak punya budaya. Dia punya budaya masing-masing ya, Pak ya. Enggak ada, itu namanya kebiasaan, bukan budaya. Yang udah punya budaya tuh yang punya adat istiadat. Yang ini bisa, Pak. Yang kedua, Pak. Ya, kita lihat aja, kamu bisa yang judul kedua yang penguatan karakter itu masih masuk di akal, masih enak. Boleh tanya ke Sinta. Cuma persoalannya adalah kamu paham nggak yang disebut penguatan? Soalnya ada penguatan, ada pendidikan. Apa? Kalau di kebiasaan nggak bisa ya, Pak ya? Nggak tahu. Silakan aja. Kalau kamu nulisnya dalam pendidikan karakter, pasti akan saya tolak. Kenapa? Udah rame. Udah rame. Ya kalau penguatan karakter itu hal yang baru, ya silakan kayak apa. Ya. Ya, Pak. Oke. Jadi ini kurang Pak, ini dalam pendahuluan pun kurang dari penguatan karakternya, Pak. Ya, selesaiin aja dulu. Judul kamu berubah, berarti ngubah semua. Satu isi itu berubah. Saya nggak akan lihat ke bawahnya, karena pasti berubah. Itu aja. Percaya. Kalau misalkan, kalau harus dibahas sekarang, yang ada, kita akan buang-buang waktu saja. Sementara kamu harus nyari jurnal, kemudian tuliskan, bahkan gitu. Kalau data kamu ngerasa kamu udah pakai, udah punya cukup gambar-gambar, data-data itu masih bisa dipakai, tapi tolong dituliskan dengan haknya gitu aja. Ya, Pak. Bapak, Nida izin kalau misalkan lampiran boleh ditaruh di ini kan di bawah. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Tidak pernah di sebuah artikel itu ada lampiran. Siap. Maksudnya Nida mau masukin ini, Pak, mau masukin surat pengajuan Nida observasi ke sana gitu. Enggak perlu itu. Nggak perlu ya.
Kalau deskripsi silakan, tapi kalau di artikel penelitian itu nggak perlu. Baik, Pak. Jadi gua jangan pakai budaya, Pak, ini, Pak. Oke ya, itu aja ya. Selamat, hunting lagi Sinta, segera lakukan perekaman. Langsung sambil perbaiki referensinya banyak sih sebenarnya gitu. Itu aja. Bapak, Oke. Nida mohon maaf ya, Pak. Itu Kalau banyak aja. kekurangan. Bapak mau tanya dulu sebentar.